Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Sofia Sulyasmia, SMAK, yang mengampu mata kuliah Manajemen Risiko. Baik, untuk selanjutnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nalika Firanti dengan nomor NPM 10210028. Baik, selanjutnya rekan saya. Nama saya Yuni Septiani Dewi dengan NPM C10210012. Nama saya Fazwa Fiatinisa dengan NPM C10210007. Baik, selanjutnya dilanjut untuk langsung ke materi mengenai budaya risiko. Pengertiannya mengenai budaya risiko merupakan suatu pola perilaku seseorang dalam berinteraksi atau berpersepsi pada suatu organisasi dengan mempertimbangkan risiko yang akan terjadi untuk mengambil suatu keputusan. Lalu, dalam budaya risiko tersebut ada bentuk dan pengelolaan risikonya. Budaya risiko tersebut hendaknya dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai organisasinya dengan melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai suatu sasaran di jajaran organisasinya. Dan dalam budaya risiko tersebut diwujudkan melalui pemahaman dan pengelolaan risikonya sebagai proses pengambilan keputusan setiap tingkatan organisasinya. Pemahaman dan pengelolaan risiko yang dimaksud di atas dalam proses pengambilan keputusan tersebut seperti yang pertama komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan, lalu yang kedua komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya manajemen risiko, lalu selanjutnya penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola risiko dengan baik dan pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi. Baik, untuk dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa pengembangan budaya manajemen risiko pada setiap organisasi jauh lebih penting dibandingkan membangun sebuah kebijakan dan prosedur yang rumit. Karena dalam pengelolaan risiko harus ditanamkan kepada setiap insan organisasi pegawai dari jenjang yang paling bawah sampai pada jenjang yang paling atas. Menurut Tampu Bolon 2009. Selanjutnya ada tahapan pengembangan budaya risiko. Yang pertama ada membentuk satuan kerja manajemen risiko sebagai pusat untuk membangun dan menyebarluaskan kebijakan dan prosedur risiko ke seluruh jenjang organisasi. Selanjutnya menyusun manual kode etik. Yang C, merekrut pegawai yang memiliki sikap yang baik untuk memberikan pelayanan yang terbaik, menjadikan manajemen risiko sebagai syarat untuk menduduki semua posisi manajemen, menerapkan sanksi bagi pelaksana atau pengambil risiko, memberikan insentif guna mendorong pegawai dalam mengelola risiko dengan baik, menerapkan seperangkat aturan agar pegawai tidak berani mengambil risiko yang berlebihan, memasukkan penilaian kinerja mengelola risiko ke dalam proses penilaian kinerja pegawai. Selanjutnya ada hambatan dalam menerapkan budaya risiko. Yang pertama, risiko pada sektor publik seringkali masih dipandang sebagai sesuatu yang negatif, sehingga jika ditampilkan sebagai sesuatu yang normal, dikhawatirkan akan memberi kesan buruk atau bahkan tumbuh resistensi yang kuat. Selanjutnya, risiko dipandang sebagai sumber pemborosan biaya. Meskipun pada umumnya, pimpinan instansi menyadari bahwa biaya atau kerugian yang timbul akibat kegagalan dalam mengatasi atau memitigasi risiko yang harus tanggung mungkin lebih besar. Hambatan selanjutnya, daya tarik terhadap potensi untuk melakukan penyimpangan yang menjurus kepada perbuatan fraud dianggap lebih memberikan kinerja yang besar, sehingga mereka cenderung mengabaikan peringatan terhadap dampak risiko. Yang terakhir, tata kelola pemerintahan yang lemah, karena kontrol dari unit pengawasan, baik internal maupun eksternal, masih sangat lemah dan mudah dikompromikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fazwa. Yang
Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah strategi pengembangan budaya peduli risiko. Yang pertama, komitmen pimpinan untuk menciptakan satu irama yang sama atau tune at the top, yaitu komitmen para pemimpin yang menjadi pendorong dan penggerak utama, kemudian mengkomunikasikan dan mempengaruhi perilaku karyawan dalam upaya untuk mengimplementasikan manajemen risiko. Yang kedua, mengedukasi kepada seluruh stakeholder mengenai pentingnya melakukan manajemen risiko, yaitu dengan melakukan workshop dan training manajemen risiko untuk pimpinan di berbagai level organisasi, agar dapat melakukan manajemen risiko dengan standar yang sama. Yang ketiga, knowledge sharing, yaitu melakukan kegiatan yang bersifat knowledge sharing mengenai manajemen risiko, di mana karyawan dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai manajemen risiko. Yang keempat, kesinambungan dan konsistensi, yaitu agar risk management kultur tercipta, maka harus terdapat komunikasi yang konsisten mengenai pentingnya manajemen risiko dalam aktivitas keseharian. Dan yang terakhir, yaitu ketepatan metode pengembangan manajemen risiko, yaitu prosedur manajemen risiko harus didokumentasikan, disosialisasikan untuk kemudian diimplementasikan dalam keseharian pengambilan keputusan, sehingga jelas langkah apa yang harus diambil. Kesimpulannya yaitu dengan memperhatikan adanya kondisi lingkungan organisasi publik yang menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap risiko, maka kelima langkah di atas perlu dilakukan secara berulang guna terciptanya suatu budaya risk management awareness. Kemudian akan terbangun kebiasaan untuk mengelola risiko atau risk management habit. Akhirnya akan terbangun suatu risk management culture. Baik, terima kasih. Untuk materinya sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.